Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Marcella dengan NPM 5020176, kelas 4E, mata kuliah Telaah Kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan dan perbedaan kurikulum tahun 1947 sampai kurikulum paradigma baru. 1. Kurikulum tahun 1947. Kurikulum ini sebutan Rejana Pelajaran tahun 1947 dan baru dilaksanakan pada tahun 1950 karena masih dalam suasana perjuangan. Pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Fokus rencana pelajaran tahun 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. 2. Kurikulum tahun 1952. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya, merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rejana Pelajaran. Terurai tahun 1952, kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum tahun 1952 ini, yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. 3. Kurikulum tahun 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964, namanya Rejana Pendidikan tahun 1964. Ciri kurikulum ini, pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmani. 4. Kurikulum tahun 1968 lahir pada masa Orde Baru. Kurikulum ini bersifat politis dan menggantikan Rejana Pendidikan tahun 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum tahun 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni. 5. Kurikulum tahun 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujikto, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. 6. Kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum tahun 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. 7. Kurikulum tahun 1994 merupakan hasil upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum tahun 1975 dan tahun 1984. Sayang perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat, dari muatan nasional sampai muatan lokal, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain.
Akhirnya kurikulum tahun 1094 menjelma menjadi kurikulum super padat. 8. Kurikulum tahun 2004 KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum tahun 1994 adalah kurikulum 2004 disebut kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, verifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. 9. Kurikulum tahun 2006 KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini pada dasarnya sama dengan kurikulum tahun 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam menyusunnya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada kurikulum tahun 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. 10. Kurikulum tahun 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum tahun 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalamnya kurikulum tahun 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. 11. Kurikulum darurat merupakan salah satu pilihan yang dapat diambil oleh satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dengan menyederhanakan kompetensi dasar. 12. Kurikulum paradigma baru. Kurikulum baru ini dinilai lebih fleksibel dan kurikulum tahun 2022 ini akan lebih berfokus pada materi yang esensial dan tidak terlalu padat materi. Hal ini bertujuan agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari KTSP tahun 2013 ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah penggerakan dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.